Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Kali ini gue ingin news update, ngobrol ringan sedikit, yaitu adalah terkait informasi dari Fabrizio Romano, informasi pemain-pemain Manchester United. Yang pertama adalah dikonfirmasi Eric Bailly akhirnya pindah ya dari Manchester United. Eric Bailly ini akan ke Liga Turki. Pemain yang memang menurut gua sih tidak dipakai oleh Erik ten Hag. Sudah terlihat dari musim lalu, sudah dipinjamkan juga, dan musim ini akhirnya sang pemain ini pindah secara permanen. Eric Bailly ke Besiktas di Turki, di Istanbul. Good luck Eric Bailly. Dan ini berarti back tengah Manchester United berkurang jumlahnya. Tapi apakah dari sisi kualitas berkurang juga? Menurut gua enggak ya. Karena ya memang sang pemain tidak masuk skema dari Erik ten Hag, dan memang dari musim lalu pun juga sudah tidak berada di klub. Terkait dengan posisi back tengah, Fabrizio Romano juga memberikan update terkait dengan posisi dari Harry Maguire, di mana ada banyak pertanyaan mengenai Harry Maguire, apakah setelah bursa transfer yang ditutup, tapi kan di beberapa tempat masih terbuka apakah akan kemungkinan cabut. Fabrizio Romano mengatakan sangat sepi pemberitaan informasi terkait dengan Harry Maguire, dan ini menandakan kalau sang pemain masih akan stay di Manchester United setidaknya sampai dengan musim dingin nanti. Apakah Manchester United akan membuat pergerakan lagi terkait dengan Harry Maguire yang di musim panas yang lalu hampir nyaris saja ke West Ham United? Ya, kita nantikan saja, kita tunggu saja. Tapi situasinya saat ini sangat sepi ya terkait dengan Harry Maguire, dan di sisi lain ini juga memberikan gambaran tentang, bukan cuma gambaran ya, tapi kepastian paling tidak sampai dengan musim dingin situasi seperti apa yang akan terjadi di lini belakang Manchester United, di mana selain Harry Maguire ada Lisandro Martinez, Rafael Varane yang merupakan pilihan pertama, pilihan kedua, dan pilihan ketiga Victor Lindelof. Lalu ada Harry Maguire dan juga Jonny Evans. Bahkan Jonny Evans dan juga Harry Maguire sudah bermain ya kan ketika Manchester United kalah nih menghadapi Arsenal. Situasi dengan Lisandro Martinez yang pada saat itu diganti, nampaknya cederanya tidak parah, tidak separah Rafael Varane yang memang harus lebih lama lagi ya absen. Dan ini memberikan kelegaan, berarti ya Manchester United tidak harus memakai Jonny Evans, di mana pemain ini berpengalaman, tapi kemarin ketika menghadapi Arsenal menurut gua dari sisi kecepatan memang ada tantangan di sana ya, kesulitan juga Jonny Evans, dan juga Harry Maguire tentu saja. Walaupun gue melihat Harry Maguire di sisa menit bermain ketika menghadapi Arsenal, dia nggak buruk-buruk banget. Dia menurut gue tampilannya oke ya, di tekanan dan juga lain-lain yang ada di pertandingan tersebut, pertandingan tandang yang berat bagi Manchester United. Tapi kemungkinan untuk Lisandro Martinez berduet dengan Victor Lindelof sampai dengan nunggu Rafael Varane sembuh, artinya menjadi pilihan utama bagi Manchester United, menurut gue juga sangat besar. Kenapa? Sekali lagi karena situasi tidak ada yang serius ya terkait dengan cedera dari Lisandro Martinez, terutama setelah pertandingan menghadapi Arsenal. Dia tidak punya cedera yang tapi masih akan ada dilakukan pemeriksaan terkait dengan situasi dari Lisandro Martinez. Gue harapkan benar-benar tidak parah sih ya situasi dari. Bagaimana dengan situasi dari Victor Lindelof pun juga demikian, dia sakit ya, sehingga mudah-mudahan ya bukan suatu yang parah sih, informasinya demikian. Lalu disinggung juga Fabrizio Romano terkait dengan situasi Anthony dan juga Jadon Sancho. Jadon Sancho gue sudah bikin kontennya, Anthony pun juga gue sudah bahas, bahkan secara ngobrol live. Ini situasi yang sulit bagi Manchester United. Fabrizio Romano mengatakan Manchester United menginvestasikan sangat banyak ya, sekitar 100 juta euro untuk mendatangkan Anthony musim panas tahun lalu. Tapi saat ini ya ada kasus yang sedang dihadapi, adalah investigasi, di mana kasusnya sendiri bukan kasus yang baru, sebenarnya sudah dari beberapa waktu yang lalu. Tapi ya ini sesuatu yang harus dihadapi oleh Manchester United. Anthony sudah di-drop dari tim nasional Brazil. Walaupun demikian, ya dia sangat percaya diri kalau dia tidak bersalah, seperti yang dituduhkan terhadap Anthony. Jadon Sancho pun juga demikian.
beberapa waktu yang lalu dia membuat komentar ya setelah Manchester United kalah menghadapi Arsenal, menanggapi komentar atau pertanyaan jawaban dari Erik ten Hag kenapa Jadon Sancho tidak dimainkan. Di situ disebutkan Jadon Sancho tidak berada di level tertinggi di lapangan latihan. Sampai dengan sejauh ini juga belum ada pergerakan ya terkait dengan Jadon Sancho. Nampaknya akan lebih urusannya akan lebih soal internal dulu nih, mungkin hukuman, mungkin pastinya pembicaraan dia, dan kemungkinan besar menurut gue akan berupa hukuman terhadap Jadon Sancho. Tapi inilah situasi yang dihadapi oleh Manchester United yang menurut Fabrizio Romano merupakan kasus-kasus serius. Ya, gue sepakat ini kasus serius karena tentu saja Jadon Sancho, Anthony konsentrasinya tidak 100% saat ini berada di Manchester United karena ada hal-hal lain yang mereka akan hadapi. Jadon Sancho tentu saja akan menghadapi konsekuensi dari komentarnya dia ya kan, juga masih belum jelas itu apa. Anthony pun juga konsentrasi dengan tuduhan yang dialamatkan kepada dia. Lalu juga lini belakang dari Manchester United ya dimana situasi dari Rafael Varane ini kan juga mempengaruhi kekuatan di lini belakang Manchester United. Lalu apalagi yang dibahas ya, oh ya, terkait dengan Eric Bailly, dia sudah cabut, berarti masih ada satu pemain lagi. Gua masih menantikan nih bagaimana update dari seorang Donny van de Beek, karena dua pemain ini kan yang dikabarkan punya peluang untuk cabut dari Manchester United. Eric Bailly selesai. Luar biasa loh, Erik ten Hag nunggu berapa nih? 1 musim ya, karena musim lalu dia tidak berhasil menjual Eric Bailly, hanya meminjamkan, dan musim ini akhirnya berhasil dilepas secara permanen. Artinya proses ini masih terus berputar dan juga berjalan. Gue masih menantikan situasi dengan Donny van de Beek, akan kemana dia, akan seperti apa juga statusnya di musim ini. Kurang lebih demikian bagaimana Sobat Football United news update dari Fabrizio Romano ini. Ada saran, ada komentar, bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.